Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan di hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk perwakilan kelas memimpin berdoa, silakan. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk belajar bersama di sini ya. Namun sebelumnya kita absen dulu. Ada yang tidak hadir di hari ini? Aleta masuk? Alivia? Oke. Semua hadir ya? Oke. Ya, ada yang tahu mengenai teks dalam bahasa Indonesia atau jenis-jenis bacaan dalam bahasa Indonesia? Tahu ya? Ada apa saja? Argumentasi, eksposisi, benar. Narasi, ya. Ada lagi? Oke. Jadi kalian sebelum membahas lebih jauh sudah mengerti tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Saya akan sampaikan dulu mengenai kompetensi dasar, kemudian indikator, dan tujuan kita belajar di hari ini. Jadi tujuan kita belajar di hari ini adalah, yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi mengenai teks eksposisi, gitu ya. Kemudian indikatornya kalian mampu menentukan struktur teks eksposisi, kemudian juga dapat menganalisis struktur teks eksposisi. Tujuannya kita mampu menerapkan model pembelajaran berbasis based learning untuk menentukan kebahasaan mengenai teks eksposisi dengan baik. Begitu. Namun sebelumnya saya akan tayangkan dulu ya mengenai apa itu eksposisi, pengertiannya, kemudian struktur di dalamnya, gitu ya. Bisa kalian pahami. Sebentar ya. Saya akan jelaskan dulu mengenai pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen. Kenapa dinamakan eksposisi? Karena berisi pendapat atau argumen dari penulis mengenai suatu topik yang bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Di sini ada keterangan singkat, padat, dan akurat, begitu ya. Teks eksposisi biasanya memulai penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan kepada khalayak atau pembacanya, begitu. Jadi di situ jelas ada ajakan, begitu ya. Terus biasanya berupa esai, tajuk rencana, atau editorial yang ada di surat kabar, dan tanggapan kritis. Jadi kalau di tingkat kita mungkin akan lebih mudah ketika membaca sebuah tanggapan kritis, begitu ya. Tanggapan terhadap suatu topik tertentu. Kemudian strukturnya ini ada 3. Yang pertama berupa pernyataan pendapat. Jadi di awal kalimat itu penulis menuliskan pernyataan pendapat, begitu ya. Pada bagian pembukanya yang berisi pengenalan isu masalahnya apa, kemudian pendapat umumnya seperti apa terhadap permasalahan yang sedang diangkat, begitu. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Di sini unsur relatif untuk menjelaskan pendukung tesis yang disampaikan. Tadi saya sebutkan ada kata-kata tesis itu adalah sama dengan pernyataan pendapat. Jadi kalau saya ngomong tesis berarti di situ adalah pernyataan pendapat, begitu ya.
Begitu. Kemudian di terakhir adalah penutup. Begitu. Oke. Kalimat efektif dan gramatikal, gaya bahasa yang konsisten dan sesuai. Oke, kurang lebih itu mengenai analisis dan struktur daripada teks eksposisi. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan berdiskusi mengenai eksposisi. Nanti kalian berkelompok, ini dibagi 3 kelompok aja ya. Untuk kelompoknya 4 orang, silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menemukan sebuah teks eksposisi. Biasanya ada di media massa ya, seperti di koran, kompas.com misalnya ya, Kedaulatan Rakyat begitu. Silakan kalian nanti menemukan satu buah teks eksposisi. Nanti kalian analisis teks tersebut, mana bagian pendahuluannya, intinya mana, penutupnya mana. Gitu ya. Oke, itu aja yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan sebelum ke diskusinya? Cukup jelas ya? Kalau sudah jelas, silahkan langsung saja berdiskusi dengan kelompok. Bisa menggunakan handphone. Nanti mengerjakannya di selembar kertas saja untuk diskusinya. Kalian menuliskan judulnya yang jelas, judul daripada teks eksposisi yang kalian cari di media sosial. Kemudian dituliskan juga sumbernya, sumber informasi yang kalian temukan. Dan yang terakhir kalian menuliskan struktur teksnya. Mana yang bagian pendahuluannya, mana bagian isi, dan mana bagian penutupnya. Simpel saja ya, nggak usah terlalu panjang lebar. Cukup dituliskan pendahuluannya terletak di mana sih yang itu mencerminkan teks eksposisi. Oke. Tadi saya sebutkan kalau kalian mencari di Google atau di media sosial, kata kuncinya adalah teks eksposisi atau esai atau tajuk rencana atau editorial dan tanggapan kritis, atau bisa kalian tuliskan contoh dari teks eksposisi. Ada kesulitan? Ya, tajuk rencana atau teks eksposisi. Teks eksposisi. Gitu ya. Kemudian nanti kalian tuliskan judulnya, kalian baca eksposisi tadi, tulis mana bagian pendahuluannya sesuai dengan struktur teksnya. Judul, pendahuluannya apa, isinya apa, penutupnya di bagian mana. Simpel gitu aja. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Itu teksnya. Oke, boleh ini dituliskan atau kalian screenshot nanti dibacakan ke depan. Jelas ada judulnya ya. Judulnya peran dan manfaat WTO. WTO itu apa? Itu ada keterangannya Word. Oke. Tidak harus kamu tulis, bisa di screenshot, boleh ya. Konten tinggal nanti dibacakan aja. Oke, kalau ini ada masalah ya kelompok ini ya. Kelompok sini sudah? Ya, seperti itu. Upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, bagian yang pendahuluannya di bagian mana? Bagian intinya di mana? Bagian bentuknya mana? Yang itu mencirikan bahwa itu merupakan teks eksposisi. Oke, aja. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Sekali lagi kalau kalian ada yang lupa tadi,
Ini saya tayangkan kembali mengenai eksposisi. Kelihatan ya? Yang berisi pendapat, argumen dari penulis mengenai suatu topik. Di situ memuat penilaian, dorongan, ajakan-ajakan kepada khalayak pembacanya. Strukturnya ini, jadi kalian menuliskan ini ya. Ada pendahuluannya berisi pernyataan, pendapat biasanya. Ada argumentasi atau unsur penjelas untuk mendukung daripada pendapat yang dinyatakan oleh penulis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang sebagai penutup. Ya, boleh. Bagian yang pengertian. Oke. Sudah? Ya bisa. Nah, yang simpel kayak kebanyakan yang simpulan tuh simpulan. Ini udah beda lagi loh. Cari yang simpel aja. Ini semua sama saja. Kalian pilih yang mana, kalian menentukan yang termasuk. Ada yang simpel kok. Bisa berupa tadi pendapat kritis. Ini disimpulkan aja, maksudnya disimpulkan dari argumentasi isinya di mana yang poinnya saja dari sebagian banyak ya. Poinnya saja. Kalau nggak kalian screenshot pada bagian layar teksnya, nanti kalian tinggal membacakan aja poin-poinnya, tidak selalu harus tulis ya. Gitu. Oke, siap. Oke, bisa maju. Nah, atau di situ nggak apa-apa. Mau di mana, mau di sini apa di depan. Itu aja ya. Oke. Kita mulai ya untuk presentasinya. Sudah pada selesai? Silakan kelompok Alivia dipresentasikan hasilnya. Ya, dibacakan saja boleh. Atau mau disebutkan namanya semua dari awal, dimulai dengan salam. Berdiri boleh. Oke. Cukup bagus ya tadi judulnya, bisa diulang? Judulnya bisa diulang? Pohon tumbang penyebab macet. Dari judulnya sudah merujuk pada teks eksposisi ya. Pendapatnya bahwa pohon tumbang tadi itu menyebabkan kemacetan begitu.
Kemudian teman kalian tadi sudah mulai menganalisis. Sudah sesuai belum menurut kalian? Dari pernyataan pendapatnya sesuai? Sudah ya? Argumentasinya? Argumentasi tadi berisi penjelasan untuk mendukung daripada pendapatnya tadi, disampaikan dengan tadi bahwa ada mobil yang akhirnya balik arah dan sebagainya ya. Itu mendukung pendapat. Kemudian penegasan ulangnya tadi yang terakhir sudah sesuai ya. Oke. Berarti intinya semua teks argumentasi itu eksposisi itu kebanyakan ada 3 part penting di dalam bahasanya seperti itu. Atau strukturnya ada 3 hal penting di situ tadi yang kalian juga bisa sekilas bisa langsung menyimpulkan bahwa itu merupakan teks eksposisi. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah cukup paham ya? Jadi nanti kalau di pertemuan berikutnya kalian saya minta untuk membuat teks eksposisi bisa ya? Oke. Cukup untuk kegiatan pada hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih baik lagi dalam analisis mengenai teks eksposisi. Kemudian untuk tugasnya adalah pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat eksposisi, berarti kalian boleh mempersiapkan dari rumah mengenai poin-poin penting yang harus kalian siapkan untuk membuat teks eksposisi. Oke, untuk akhir kegiatan ini kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.